Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasarul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan pada hari ini, kembali kepada pembahasan fikih. Akan kita selingi pada pembahasan Al-Qaulul Mubin fi Akhta' al-Musallin. Beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah sholat. Dan kita mengetahui bahwa sholat ibadah rukun di antara rukun Islam, amal yang pertama kali akan dihisab di yaumil qiyamah. Bahkan menunjukkan seseorang itu muslim atau tidak bisa ditandai dengan apakah pelakunya mengerjakan sholat ataukah tidak. Belajar sholat sesuai dengan sunnah Nabi hukumnya wajib. Nabi kita mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Dan bersamaan dengan itu kita meyakini bahwa tidaklah sholat seseorang itu diterima oleh Allah kecuali terpenuhi dua perkara: ikhlasun niyah wa ittiba'us sunnah. Ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi manusia terkadang mereka kurang dalam nilai sholatnya disebabkan beberapa perkara. Berikut ini kita akan terangkan tentang kumpulan kekeliruan orang sholat dari sisi berpakaian, cara menutup aurat ketika sholat. Pertama, menutup aurat di dalam sholat hukumnya wajib. Dan pakaian di dalam sholat berbeda dengan pakaian di luar sholat. Tidak cukup seseorang itu sholat bagi laki-laki hanya menutup pusar sampai dengan lututnya saja. Sehingga di antara kekeliruan yang pertama, as-salatu fi siyabil haziqatil lati tasifu al-awrat. Bila seseorang itu salat menggunakan pakaian yang tipis atau yang membentuk tubuh sehingga tersingkap aurat. Waqad sabata bitajarubi anna aksara man yalbisunaha la yusallun aw illa qalilan kal munafiqina. Orang-orang yang menggunakan pakaiannya yang tidak menutupi aurat dengan sempurna sungguh telah tetap penjelasan para ulama yang banyak sekali agar menjauhinya. Karena tidak mengenakan pakaian seperti itu melainkan orang yang malas atau orang-orang munafik.
wa kasirun hatta inna ba'daha yata'addaru sujud ala labisihi fa idza adda labsuha illa tarka salah haram qat'an. Bahkan ada di antara mereka yang mengenakan pakaian sholat, ketika dia sholat mengenakan pakaian, di saat dia sujud itu menyakiti orang lain karena tersingkap sebagian dari aurat orang yang sholat itu. Al-Hafidh Ibnu Hajar dari Ashhab, beliau menyatakan fima niktasra ala salati bisarawil ma'al qudrati yu'idu fil waqti illa in kana safiqan wa an ba'dil hanafiyah yukrah. Ibnu Hajar menceritakan dari Ashhab, sesungguhnya para ulama itu tidak menyukai seseorang sholat hanya cukup dengan menggunakan celana panjang tapi sempit. Di zaman kita orang Arab menyebutnya bantolun, kita menyebutnya celana jin itu loh. Biasanya kan celana jin itu sempit, tidak luas gitu, sehingga membentuk bentuk tubuh si lelaki itu. Nah, Ibnu Hajar mengatakan, Ashhab berkata, kalau ada orang sholat pakai celana yang seperti itu dan tidak menutupi pada bagian bokongnya kain bajunya, dia harus mengulang sholatnya. Adapun ulama Hanafi berkata, walaupun tidak mengulang, tapi itu perkara yang sangat dibenci dalam Islam. Kalau Al-Allama Al-Albani, Imam Al-Albani berkata, al-bantoluna fihi musibatani. Bantolun, celana panjang yang sempit, namanya bantolun. Pada celana ini ada dua musibah. Al-musibatul ula, musibah pertama, hiya al-labisau yatasabbau bil kuffar. Celana panjang yang sempit itu biasanya dipakai oleh orang non-muslim. Berarti kalau kaum muslimin memakainya, itu tasyabuh dengan mereka. Wal muslimuna kanu yalbasuna sarawil wasi'ah fal fatfadah alati mazal al-ba'du yalbisuha fi Suriah wa Lubnan. Dan kaum muslimin itu seharusnya mereka menggunakan sirwal, celana yang luas, yang lebar, yang besar, yang tidak membentuk bentuk tubuhnya. Itu pun harus dengan catatan bukan seperti yang menjadi ciri khasnya orang kafir. Fama arafal muslimun al-bantalun illa hina masta'maru summa lamman sahaba al-musta'mirun taraku asarhu musyi'ah wa tabannaha al-muslimun bighabawatihim wa jahalatihim. Dulu kaum muslimin itu nggak mengenal bantolun, celana sempit. Mereka hanya mengenal sirwal yang besar. Tapi ketika mereka mulai mengadakan perjalanan ke negeri-negeri tertentu, ketemu dengan orang-orang itu, lalu mereka pakai tanpa mengetahui kenapa harus memakai, sekedar ikut-ikutan saja. Itu musibah, padahal itu ciri khas mereka. Jeans itu misalnya ciri khasnya siapa Pak biasanya? Celana jeans itu biasanya ciri khasnya cowboy ya Pak. Dan cowboy itu bukan orang muslim biasanya, yang sempit, yang membentuk tubuh begitu. Itu nggak boleh. Ini musibah pertama, tasyabuh dengan orang kafir. Al-musibatu tsaniyah hiya anna al-bantalun yuhajjamul awrah wa awratu rajul min ar-rukbati ila sarrah wal musalli turadu alaihi ay yakuna abadu ma yakuna an ayyata asyallaha wa walau sajid. Musibah kedua, bantalun itu membentuk aurat. Aurat laki-laki itu batasnya dari pusar sampai dengan lututnya. Tapi orang yang sholat pada hari ini menggunakan bantalun, dia tidak tahu wajib bagi orang yang mengerjakan sholat itu menjauhkan maksiat kepada Allah Ta'ala.
Sedangkan ketika dia sujud, fatara ilyataihi mujasamitaini. Apa kata beliau? Karena saking sempitnya celananya, sehingga ketika sujud, bahkan dua bokongnya jadi kelihatan, tampak jelas. Celana dalamnya kadang kelihatan. Kata beliau, bal tara ma bainahuma mujassiman. Bahkan kalau kamu lihat betul-betul lekuk-lekuk tubuhnya itu kelihatan dengan jelas. Nah, itu tidak memenuhi syarat menutup apa? Aurat. Itu bagi laki-laki. Apalagi bagi perempuan. Karena sebagian kaum muslimin memahami makna jilbab itu salah. Kaum muslimah menganggap jilbab itu kerudung yang dipakai menutup kepala. Dalam bahasa Islam disebut dengan apa, Ibu? Khumur atau khimar. Tapi di negeri kita dipahami jilbab itu ya khimar ini. Lalu sebagian kaum muslimah kerudungnya misalnya sudah sampai sebahu, kaosnya kemudian apa? Doyiqah. Doyiqah itu apa, Mahat? Membentuk lekuk tubuh sempit begitu. Ditambah lagi plus pakai apa? Celana panjang maksud saya. Dan celana panjang yang membentuk lekuk tubuhnya. Lengkap sudah. Semakin kalau manusia, kalau mungkin manusia tidak memakai jilbab lalu memakai pakaian seperti itu, orang sudah tidak peduli sebagiannya, mungkin. Karena sudah dilihat memang seperti itu, wajar. Maksiat begitu toh. Tapi kalau orang pakai jilbab, tiba-tiba bagian kepalanya ditutupi, tapi pada bagian badan dan kakinya membentuk tubuhnya, itu justru menimbulkan fitnah yang besar. Tapi bukan berarti kalau begitu lebih baik pakai jilbab, bukan. Ini peringatan bagi ummahat, syarat busana muslimah itu harus luas, lebar, tidak membentuk lekukan tubuh. Lihatlah Nabi SAW berkata, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Rajulun ma'ahu siyatun. Ada seorang lelaki yang bersamanya di tangannya ada sebuah cemeti. Yadribuna bihan nas. Dia gunakan untuk memukuli manusia. Yaitu kinayah seorang pemimpin yang zalim. Yang kedua, nisaun, wanita-wanita, kasiyatun, memakai pakaian, ariyatun, tapi mereka sejatinya telanjang, mumilatun, kalau berjalan menggoda laki-laki yang bukan makhluknya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di kepala mereka ada seperti ulu onta yang mereng, sanggul. Atau kalau perempuan sekarang itu kalau pakai jilbab dikasih gunung di kepalanya itu, apa namanya, Bu? Cepol ya, Bu. Cepolan ya di atas kepalanya itu, Bapak. Cepol. Iya, cepol atau cepol ya di atas kepalanya itu. Kadang dikasih begitu. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Di kepala mereka itu ada seperti punuk onta yang mereng. Kata Nabi SAW, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Wanita seperti ini tidak bisa masuk surga dan tidak bisa mencium baunya surga. Wa inna rihaha, sungguh baunya surga itu la yujadu min masiratin kada wa kada, bisa didapatkan dari jarak yang sangat jauh sekali udah tercium. Tapi wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, dia nggak bisa cium baunya surga. Nasihat buat kita agar istri kita diperhatikan. Kalau keluar rumah ya pakai pakaian yang sesuai syariat. Kalau di rumah ya masih tun, terserah Anda. Karena itu bersama dengan siapa? Suaminya saja, maafin isyal.
Tapi kalau di luar itu kepalanya dikerudungin lalu pakai tank top, kira-kira gimana Bu? Wanita keluar kerudungnya pakai tapi bajunya tank top, pasti orang yang melihat berkata jununah, gitu kan? Atau majnunah. Apa majnunah itu Bapak Ibu? Iya, sakit otaknya begitu. Nah, makanya ibu sekalian nggak benar. Maka wanita itu harus memakai apa? Penutup aurat yang baik. Taib. Wa minal ajabi anna katsiran minasyababil muslim. Sungguh hal yang sangat mengherankan bagi kita, kata beliau. Banyak sekali dijumpai dari kalangan pemuda muslim. Yungkiru 'alan nisa'i libasuhunna dhayyiq li'annahu yasifu jasadahunna. Mereka itu mengatakan perempuan nggak boleh pakai baju yang sempit karena itu membentuk tubuhnya. Tapi ada sebab yang sanafsah. Anehnya pemuda ini yang mengatakan ini, dia lupa dengan diri sendiri. Fa inna waqa fi ma yunkir, dia melakukan apa yang dia ingkari. Dia bilang perempuan nggak boleh pakai pakaian yang sempit, tapi dia berpakaian yang sempit. Padahal dalam Islam nggak ada bedanya perempuan dengan laki-laki dalam masalah pakaian yang sempit. Kalau wanita terfitnah dengan, kalau lelaki terfitnah dengan wanita yang berpakaian sempit, percayalah Bapak, wanita juga terfitnah dengan laki-laki yang berpakaian yang sempit. Ini maaf, mungkin bapak-bapak diantaranya ada yang dadanya bidang, bentuk tubuhnya bagus. Kalau keluar rumah nggak boleh pakai kaos apa itu yang membentuk leguk-leguk tubuhnya, itu nggak boleh. Hah? Apa? Jangkis. Oh ya, jangkis namanya ya. Saya baru tahu ini namanya gitu ya. Nah itu nggak boleh. Istrinya ingatkan kalau suaminya seperti itu, agar dia mengetahui bahwa ini dilarang dalam Islam. Dan kalau untuk istrinya masih tum. Kalau perempuan masih tun. Kalau laki-laki masih tum. Terserah Anda. Nggak ada masalah seperti itu. Dan tidak boleh dalam kondisi sholat. Sholat di rumah Ustaz gimana kalau pakai apa tadi Pak? Jangkis itu. Nggak boleh. Nggak boleh seringan. Sholat itu harus menggunakan pakaian yang luas, yang tidak membentuk tubuhnya. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, as-sholatu fi siyabir raqiqah as-safafa. Sholat menggunakan baju yang nerawang, tipis begitu ya. Perhatikan Bapak, jubah kaum lelaki zaman sekarang banyak yang tipis. Termasuk saya memiliki baju ini. Jadi kalau kita punya jubah, tujuannya biar nggak panas gitu Pak ya, karena cari kain yang enak, agak tipis, maka hendaklah menggunakan bagian dalam, kaos dalam, supaya tidak langsung terlihat bagian kulit dari jasad si lelaki itu. Nggak boleh. Apalagi perempuan. Kama tuqra'u sholatu fil malabisil haziqah allati bidayyiqiya taqiyal awrat wa tasifu syakliha wa hajamiha fa innahu la tabi'u sholat fi siyabir raqiqah. Sebagaimana pakaian yang sempit membentuk tubuh itu nggak boleh karena dia tidak menutup aurat dengan sempurna dalam sholat, maka pakaian yang tipis dan rawang juga nggak boleh. Mungkin ummahat sholat pakai mukena dari sutra gitu, lalu tembus pandang, itu nggak boleh, tidak dibenarkan. Dalilnya sama dengan hadis yang kita sebutkan tadi itu. Nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usunna kasnimatil bukhtilah kasnimatil bukhtil ma'ilah la yajidna riha wa la yadkhulul jannata wa la yajidna riha wa inna riha la yujidu min masiratin kata wa kita. Wanita yang berpakaian tapi telanjang, di kepalanya ada seperti punuk onta yang merah, berjalan menggoda lelaki yang bukan mahramnya, ia tidak akan mencium baunya surga, tidak akan masuk surga dan mencium baunya surga, dan bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh sekali. Maka wanita yang menggunakan baju tipis nerawang juga nggak boleh. Umar pernah bertanya kepada saya di beberapa pengajian, termasuk di masjid di tempat kita ini, hukumnya menggunakan kain spandek. Spandek namanya ya Bu ya, kain kaos yang kalau dipakai lalu membentuk lekukan tubuh. Kalau memang itu dipakai lalu membentuk lekukan tubuh, tidak boleh. Apalagi tipis sampai nerawang juga tidak boleh. Itu bila dipakai di mana? Di luar rumah. Tapi kalau memang tidak membentuk tubuh,
tetap dia itu sebagaimana pakai pakaian yang lainnya, walaupun apapun juga namanya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwati rahimanillah, termasuk dalam bab ini poin yang keliru di antara orang yang sholat menggunakan pakaian, as-shalatu fi malabisin naum. Sholat pakai baju tidur, apa namanya itu, Pak? Baju tidur itu apa? Nah, piyama. Sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama an sholati fi saubil wahid. Seorang lelaki berdiri menjumpai Nabi. Beliau bertanya tentang sholat menggunakan satu buah baju saja. Begini Pak, biasanya orang Arab itu kalau tidur, cuma pakai kulot. Tahu kulot ya Pak ya? Apa ya kulot itu? Celana pendek, gitu top karena mungkin panas. Nah, ada juga di antara mereka yang sholat cuma pakai pakaian yang di atas saja. Pakaian cuma bagian atas saja, bawahnya enggak. Nah, sekarang disebut dengan piyama. Kalau piyama sudah modern ya Pak ya, seperti yang kita kenal dengan nama piyama itu. Ada lelaki bertanya, gimana hukumnya sholat dengan satu baju? Faqala aw kullukum yajidu saubaini, atau mungkin kamu punya dua buah baju. Summa sa'ala rajulun Umar faqala, lalu ada seorang lelaki bertanya kepada Umar, idza wasa'allahu fa'ausi'u, kalau memang kamu punya kemampuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kenapa tidak kamu cari yang lainnya? Shalla rajulun fi zarin wa ridain, cobalah sholat pakai sarung dan juga pakai baju. Di dua kain, jangan dengan satu kain. Piyama itu kan satu kain. Dan biasanya orang yang pakai piyama itu nggak pakai lagi daleman dan semisalnya, nggak ada kaos dalamnya, enggak. Nah, maka kata penulis, nggak boleh kalau ada orang bangun tidur, wudhu, sholat pakai piyama, walaupun piyama itu besar, itu nggak disukai. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, sholatu ba'dhum fi shawbi satiri lil jasadi dasdasu yusamma raqiqun yasiful launul baswad duna sarawil tahtahu. Ada orang yang sholat menggunakan baju yang panjang. Orang Arab nyebutnya das-das, panjang, jubah itu maksudnya Pak. Tapi kesalahannya, baju ini tipis, kemudian terlihat bagian dalamnya. Lalu dia sholat tidak menggunakan baju dalam dan celana panjang lagi. Kalau dia berdalil, Ustaz, di zaman Nabi dulu kan para sahabat sholat cuma pakai baju panjang dan mereka nggak mengenal ketika itu celana dalam dan semisalnya. Maka dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah melarang orang yang sholat berjamaah yang belakang bangkit mendahului yang depan, nggak boleh. Faham maksudnya Pak? Yang belakang nggak boleh bangkit mendahului yang depan, karena biasanya akan tersingkap auratnya yang depan itu. Jadi dibiarkan yang depan bangkit, baru yang belakang bangkit. Tapi itu dahulu, karena memang mereka miskin. Dan orang di zaman sekarang tidak boleh seperti ini, karena sudah bisa menggunakan apa? Sirwal, celana. Jadi pakai jubah tetap harus pakai apa? Sirwal. Terutama bapak yang pakai sarung, begitu juga. Pakai sarung nggak mencukupi Pak. Kalau bapak sholat pakai sarung, nanti ketika bapak sujud, itu betisnya bisa kelihatan, bahkan bagian pahanya bisa kelihatan. Kecuali Anda menggunakan apa? Celana panjang dulu, kemudian baru memakai sarung. Itu yang sempurna. Dan itu yang benar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Imam Syafi'i berkata, wa in shalla fi qamisin yasifu anhu lam tajuzu shalah. Orang yang sholat pakai gamis panjang sampai menutup auratnya, cuman tetap kelihatan rawan, itu nggak sah sholatnya, nggak diberi pahala. Kata beliau, dijelaskan dalam kitab Al-Um juz 1 halaman yang ke-78. Berikutnya, wal mar'atu fi dzalika ashaddu halan min ar-rajul. Wanita lebih disangatkan lagi hukumnya, larangan baginya menggunakan pakaian seperti itu dibandingkan laki-laki. Idza sallatin fi dir'in wa khimarin yasifu ad-dir'u wa habba ilayya an la tusalli illa fi jilbabin fawqa dhalik
fatujafi anha li'alla yasib wal dir. Mungkin wanita yang sholat cuman pakai daster dan kerudung, paham maksudnya? Dan dia tidak mengenakan izar. Izar itu kain yang sampai menutupi bagian telapak kakinya. Maka itu sangat tidak disukai. Walaupun dia menyangka itu sah sholatnya, karena bisa jadi nanti akan menyingkat betisnya dan semisalnya. Nah ibu-ibu, kalau memang pakai baju yang panjang, usahakan menutup apa? Mata kaki sampai telapak kakinya ditutupi. Dan juga para wanita tetap dianjurkan menggunakan apa? Bagian dalam yang panjang, celana panjang. Itu disukai bagi wanita, selama bukan celana yang menyerupai celananya apa? Para lelaki. Nah, ini wanita kan mengetahui bagaimana jenis pakaian khusus bagi wanita bagi mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ibnu Abdul Bar berkata, "Arada sallallahu alaihi wasallam an-nisa'u al-liwati yalbisna minas siyabi asy'un khafif alladhi yasbu wa yastur. Faunna kasyatun bil ismi aliyatun fil haqiqati." Wanita-wanita yang disifati oleh Nabi memakai pakaian dari telanjang, yaitu wanita-wanita mungkin dia pakai pakaian yang menutup aurat, tapi dia tahu kalau dibuat jalan justru menyingkap aurat. Itu juga termasuk pakaian yang manusia yang berpakaian tetapi apa? Telanjang. Nggak boleh. Umat hati-hati, karena kan umat ada yang pakai sepeda motor gitu ya. Kadang nggak sadar naik sepeda motor tersingkap, kelihatan betisnya. Nggak boleh, betis itu aurat. Makanya ibu-ibu pakai apa? Kaos kaki yang panjang sampai ke apa itu namanya lutut, dan juga kalau perlu memakai celana panjang supaya tidak tersingkap, tidak terkena angin. Nah, ini di antara hal yang perlu diperhatikan ketika di bawah salat, yang lebih laula, lebih-lebih daripada itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini kesalahan dari segi berpakaian. Kemudian alhamdulillah, kesalahan yang berikutnya, salatu musbilil izar. Orang yang sholat laki-laki dalam kondisi kainnya musbil. Orang itu musbil. Apa itu musbil? Rajulun asbala izarahu tahta ka'baini. Lelaki yang menggunakan baju atau celana atau sarung yang menutupi mata kaki. Lelaki itu disebut dengan musbil. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilan izarahu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, tatkala ada seorang lelaki yang salat, celananya, kain sarungnya menutupi mata kaki. Kata Rasulullah kepada orang ini, "Idhab fatawaddi." Fadaba fatawaddu'a summa ja'a qala idhab fatawaddi. Pergi wudu, ulangi wudumu. Ya wudu. Lalu dia datang kata Nabi, ulangi wudumu. Qala lahu rajul, lelaki ini bertanya, "Ya Rasulullah, malaka amartahu ayyatawadda?" Apa yang membuatmu memerintahkan dia untuk berwudu terus? Summa sakata anhu. Nabi diam, lalu berkata, "Innahu kana yusalli." Sesungguhnya tatkala dia mengerjakan salat, wa huwa musbilul izarah. Kainnya itu menutup mata kakinya. Wa inna Allah la yaqbalu salata rajulin musbilin izar. Allah tidak menerima salat seorang lelaki yang kainnya menutupi mata kakinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Salat Babul Isbal fi Shalah, wa Kitabul Libas bab ma jaa fi isbal izar, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Juga Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 795. Penulis berkata, hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Kita katakan dalam masalah ini, Ibnu sekalian dan Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, cukup hadis ini sebagai bukti tidak bolehnya bagi laki-laki melabuhkan kain di bawah mata kakinya. Abdullah bin Amr berkata, radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
la yandurullahu ila sholati rajulin yajulu izarahu bataran. Allah tidak akan memandang kepada sholat seseorang yang melabuhkan kain sarungnya dalam keadaan sombong di bawah mata kakinya. Mungkin sebagian orang berkata, berarti di sini menunjukkan kalau nggak sombong boleh. Tadi pagi selesai sholat subuh saya dengar ceramah di masjid dekat rumah. Ustadznya menjelaskan pakaian lelaki, dia bawakan hadis-hadisnya semua. Lalu dia membawa kepada sebuah kesimpulan, nggak apa-apa pakai celana walaupun menutup mata kaki. Yang nggak boleh itu satu, kalau kainnya menyentuh tanah. Jadi kalau sekedar menutup mata kaki nggak apa-apa, yang penting nggak menyentuh tanah. Dua, itu pun kalau sombong. Kalau nggak sombong maka tidak apa-apa. Lalu kita katakan, seandainya begini keadaannya, berarti kalau nggak sombong nggak apa-apa. Seolah-olah dia menganggap manusia bisa mengendalikan dirinya dari sifat apa? Sombong. Kita jawab dengan beberapa riwayat. Satu, riwayat yang menjelaskan kain di bawah mata kaki itu terlarang ada banyak. Bukan cuma satu. Bukan cuma hadis yang mengatakan man asbala izaratu fi salati khuyala falaysa minallahi fi jalla wa falaysa minallahi fi jillin wal haramin. Barang siapa yang memanjangkan kainnya di bawah mata kakinya ketika sholat dalam keadaan sombong, Allah tidak akan memberikan kepadanya kebaikan. Ya, ini gak manfaat baginya tentang masalah halal dan haram yang diketahuinya. Dia berdosa. Kita katakan ada riwayat yang lainnya yang Nabi SAW menyebutkan, kullu izarin tahta aw asbala ka'bain fafinnar. Setiap kain yang berada di bawah mata kaki, kain itu berada di dalam neraka. Bukan kainnya saja, pemiliknya juga apa? Berada dalam neraka. Berarti hadisnya banyak. Dengan demikian ancamannya beda. Orang yang melabuhkan kainnya di bawah mata kaki tidak dengan sombong, dan itu sengaja dilakukan. Walaupun dia berkata, saya ini nggak sombong, saya ini memanjangkan memang, tapi nggak sombong. Orang ini kainnya di dalam neraka. Tentu pelakunya juga terkena ancaman dengan apa? Api neraka. Sebaliknya yang kedua, kalau dia lakukan dengan sombong, hukumannya makin berat. Dalam hadis Nabi salasun, la yukallimuhumullahu ta'ala wa la yandur ilaihim wa la yuzakkihim. 3 golongan. Allah tidak mau bicara kepadanya di hari kiamat, tidak mau memandang kepada mereka, dan tidak akan mensucikan mereka. Salah satunya adalah al-musbil, izarahu bil khuyala, orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki dengan sombong. Jadi ancamannya beda. Kalau dengan sombong, nggak dilihat oleh Allah, nggak diajak bicara oleh Allah, nggak disucikan. Kalau nggak dengan sombong, di dalam apa? Neraka. Paham maksudnya Bapak? Jadi ini hadisnya berbeda, ancamannya beda. Baiklah kita katakan, oh nggak gitu Ustaz. Hadis tentang yang di neraka itu harus ditafsirkan dengan hadis yang mengatakan dengan sombong. Baik, ada hadis yang lain dalam Imam Bukhari. Suatu ketika Nabi melihat Abdullah ibnu Umar. Siapa yang nggak kenal beliau? Kata para ulama, faman arada ayyandura rajulun yisbihu bin nabi fi kulli sa'ni fandur ila Abdullah ibnu Umar. Barang siapa kepingin melihat seseorang yang mirip dengan Nabi dalam segala macam keadaannya, bukan wajahnya ya, penampilannya, caranya, sifatnya, akhlaknya, lihatlah Abdullah bin Umar. Dia serupa dengan Nabi. Karena Nabi suka, karena beliau suka mengikuti apa saja yang dilakukan Nabi. Ketika lewat di depan Nabi, dalam riwayat yang lain Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, ya Abdullah, irfa saubaka. Abdullah, angkat kain baju. Ketika itu beliau pakai sarung menutupi mata kaki.
Kata Nabi, angkat itu kainmu. Diangkat oleh Abdullah. Kata Nabi, irfa, angkat lagi. Diangkat lagi oleh Abdullah. Irfa, angkat lagi sampai setengah betis. Lalu kata Nabi SAW, jangan ditambah lagi, segitu batasnya. Gitu Bang. Ini kalau ini betis begini, kalau ini betis di sini. Bukan di tengah-tengahnya sini. Bagian ada apa namanya Pak, otot bisepnya ya. Di bawahnya otot bisep itu. Nah itu di situ. Kata kainnya Abdullah. Kata Abdullah, sejak saat itu saya tidak akan pernah mau pakai kain melebihi itu. Dari sini para ulama menjelaskan, lihat, Abdullah itu bukan orang sombong. Siapa yang berani menuduh Abdullah bin Umar orang sombong? Sampai Nabi mengatakan angkat. Nggak mungkin. Tapi Nabi tahu bahwa kain di bawah mata kaki itu nggak boleh. Makanya Nabi berkata kepada Abdullah, angkat kainmu. Terangkatlah kainnya sedikit di atas mata kaki. Faham Bapak? Sampai setengah betis itu sunnah. Setidak-tidaknya kain itu tidak menutupi mata kaki, itu minimalnya. Dua, faedah yang kedua apa ya? Bila rahimani wa rahimakumullah. Hadis itu menunjukkan justru kalau orang itu memanjangkan kainnya di bawah mata kaki lalu dia berkata, yang penting kan nggak sombong. Justru itu tanda-tanda dia sombong. Lah, bingung tau bapak-bapak? Bingung atau enggak ini ibu-ibu? Lihat, dia ada orang kata, nggak apa-apa kain di bawah mata kaki, yang penting nggak sombong. Itu tandanya orang itu sombong. Di mana? Ada yang bisa menjawab? Di mana letak sombongnya, Pak? Karena dia menganggap dirinya bisa lepas dari sombong. Itu namanya orang sombong. Orang yang menganggap dirinya bisa bebas dari sombong, saya nggak apa-apa kan, saya nggak sombong. Itu sombong. Dia tidak punya sikap. Karena ciri-ciri orang sombong itu la yaj'alu fi nafsi ikhtiyatan, tidak punya sikap hati-hati. Itu ciri-ciri orang sombong. Paham Bapak? Yang kedua, minimal dia akan menganggap kan cuma sunnah. Di atas mata kaki itu kan cuma sunnah. Yang penting kan nggak sombong. Paham maksudnya Pak? Enggan melaksanakan sunnah, apa kalau bukan sombong namanya? Orang yang enggan melaksanakan sunnah itu jelas apa? Sombong. Yang ketiga, ya sudah, memanjangkan kain di bawah mata itu ikuti siapa toh? Kan bukan mengikuti Nabi. Yang jelas Nabi kainnya di atas mata kaki. Jadi sudah ikuti Nabi, cukup. Masalah sombong maupun nggak sombong, karena Nabi di atas mata kaki sudah cukup. Tapi anehnya, sang ustadz tadi pagi berkata, jadi yang penting bagi kita, kata beliau, kita mengkoreksi hati kita ketika pakai pakaian itu. Walaupun di atas mata kaki, kalau sombong ya tetap nggak boleh. Saya katakan betul. Tapi insya Allah orang yang berada di atas mata kakinya justru tidak ada tanda-tanda kesombongan. Karena biasanya orang yang sombong itu seperti yang Nabi katakan. Nabi menyebutkan ta'isu abdad dinar wa abdad dirham wa abdad darahim. Celaka orang yang bangga dengan dinarnya, bangga dengan dirhamnya, bangga dengan pakaian-pakaiannya. Orang yang celananya cingkrang, apa yang mau dibanggakan? Malah kadang-kadang melewat rasa malu ya Pak ya. Wajar gitu. Nah, ada yang mau disombongkan, celananya aja cingkrang, apa yang disombongkan? Tapi kalau orang yang celananya itu sampai di bawah mata kaki, bisa jadi tumbuh apa? Kesombongan. Wah, hasil ibu-ibu, karena di sini ada ibu-ibu, nasihat saya buat ummahat. Nanti kalau sampai rumah, kain celana bapak-bapaknya yang di bawah mata kaki disarankan, Pak, celananya dibikin sunnah ya, gitu ya. Yang panjang biar dijadikan apa? Sampai di mata kaki, minimal di mata kaki ya. Jangan sampai menutupi mata kaki, itu nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, belum lagi tadi yang disebutkan oleh beliau, menutupi mata kaki dalam sholat bisa menghalangi diterimanya Pak pahala sholatnya itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kemudian fatwa fi imamatil muqtadi wal musli izharu li Syekh Abdul Aziz bin Baz. Gimana hukumnya kalau kita sholat di belakang orang yang kainnya menutupi mata kaki? Ini ada perbedaan pendapat para ulama. Di antara para ulama adalah Imam bin Baz. Beliau ditanya, hal tasihus sholat
wara'al mubtadi wal musbil izarah. Bagaimana hukumnya orang yang sholat di belakang orang yang berbuat bid'ah atau yang suka memanjangkan apa? Kainnya di bawah mata kakinya. Fa'ajaba bimanasu. Maka beliau menjawab, "Na'am, tasihhu sholata khalfal mubtadi." Salat di belakang orang yang berbuat bid'ah, salatnya sah. Wa khalfal musbil izarahu, dan orang yang salatnya di belakang orang yang memanjangkan kain sampai di bawah mata kakinya, salatnya sah. Wa ghairu, dan yang lainnya minal usad, karena itu termasuk maksiat saja. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, dia mengimami salat di belakangnya tetap sah. Fi asai qaulain ulama, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama, malam takun, dengan catatan selama al bid'atu malam takun al bid'ah mukaffaratun lisahibiha, selama bid'ahnya orang itu tidak mengkafirkan. Kalau perbuatan bid'ahnya itu mengeluarkannya dari Islam, salat di belakangnya nggak boleh. Misalnya Rafidhah, bid'ahnya Rafidhah. Tahu Rafidhah apa? Syiah. Salat di belakang orang Syiah nggak sah, karena Syiah itu kafir, keluar dari Islam. Syiah bukan agama Islam. Syiah itu agama tersendiri. Makanya apabila rahimahullah, kalau kita menjumpai ada orang sholat di belakang orang Rafidhah, harus diberitahu itu Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, yang menuduh ibunda Aisyah telah berbuat zina. Sholat di belakang orang ini tidak sah. Contoh yang lainnya, sholat di belakang orang yang menyembah kubur. Ya, sholatnya orang yang menyembah kuburan, sujud di kuburan, ruku sama kuburan, minta sesuatu dengan kuburan. Sholat di belakang orang ini tidak sah, karena orang kafir, keluar dari Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fa in kanat mukaffiratun lakal jamiyati wa nahwi mimman da'watuhum aw mimman bid'atuhum takhruju min dairatil Islam fala tasihhu shalah khalfahum. Siapapun yang sholat di belakang orang yang melakukan suatu perbuatan yang mengeluarkannya dari Islam, sholatnya tidak sah. Seperti Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak sah sholat di belakangnya. Ahmadiyah yang mengatakan ada Nabi sudah Nabi Muhammad, tidak sah sholat di belakangnya. Orang Sufi yang mereka itu sebagiannya sujud sama kubur, minta sama wali-wali yang sudah meninggal dunia, tidak sah sholat di belakangnya. Adapun bid'ah-bid'ah yang tidak mengeluarkannya dari Islam, ya nggak apa-apa. Misalnya orang yang mengimami sholat, ketika mau sholat baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ketika mau sholat membaca usolli, fardhu dhuhri, melafadzkan apa? Ya. Ketika selesai sholat membaca zikir yang keras, subhanallah, subhanallah, dipimpin. Sholat di belakang orang seperti ini tetap sah, karena kebid'ahannya tidak mengeluarkannya dari Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kemudian selanjutnya, di antara kekeliruan kaum muslimin yang berikutnya di dalam salat mereka itu kafus shawbi fi sholati tasmiruhu. Ketika salat menggulung kain atau menarik baju gini. Mungkin karena kainnya kepanjangan ditarik begini. Ini nggak boleh. Atau ketika sholat, maaf, ini biasanya yang pakai sarung, maaf, celana panjang ya Pak ya. Saya contohkan, kadang sebagian orang sholat ketika mau sujud bagaimana Pak? Dalam kondisi tidak, Allahu Akbar, narik apa? Paham? Ini nggak boleh. Itu namanya tasmir. Dan biasanya melakukan itu yang kainnya melewati mata kaki. Makanya kalau sholat, yang wajar biarkan saja seperti ini, Allahu Akbar. Nah demikian. Gak boleh menarik kain celananya. Apakah ada dalilnya? Ada. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, sesungguhnya aku ini diperintahkan an asjuda, agar aku sujud ala sab'atin,
di atas 7 anggota badan. Wala aku fasyahwan wala sauban, dan aku dilarang untuk menguncir rambut dan menahan pakaian. Ini laki-laki, perhatikan, sebagian mereka kan kadang-kadang rambutnya panjang ya Pak ya. Itu kalau sholat nggak boleh dikuncir, di belakang nggak boleh. Kalau sholat nggak boleh dikuncir. Saya kalau di luar sholat bagaimana? Khilaf para ulama, berbeda pendapat. Berbeda pendapat para ulama. Imam Syafi'i berkata dalam sholat saja dilarang, apalagi di luar sholat. Tapi Ibnu Hazm berpendapat tidak ada masalah di luar sholat, karena hadisnya hanya menyebutkan larangan mengunci rambut itu cuma di dalam sholat. Saya menasihati kalau rambutnya panjang dianjurkan ditahan menggunakan surban, karena biasanya Nabi kalau rambutnya panjang beliau pakai surban, kofia disorbani begitu. Nah biasanya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dalam dohir hadis ini menunjukkan larangan itu ketika apa? Sholat mengunci rambut. Dan yang kedua karena apa? Menahan pakaian, menggulung kain. Nah ini Bapak, kita sering menjumpai sebagian kaum muslimin ketika keluar dari sholat, kainnya diturunkan menuju mata kaki. Nanti begitu sholat dia kan digulung. Saya mau memberikan sebuah asumsi. Bila bapak-bapak pergi ke kantor, menghadap atasannya, celananya digulung, kira-kira apa yang dikatakan atasannya Pak? Hah? Iya, tidak apa? Atau tidak sopan, atau kurang apa? Santun. Maka beliau mengatakan dalam masalah ini, wa nahnu nusalli nuwajjihu qulubana wa anfusana li rabbil alamin alladzi khalaqana wa razaqana. Kita sholat itu menghadap kepada Rabb yang menciptakan kita, mengaruniai kita rezeki, Rabbnya alam semesta. Allah berkata dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, kenakan pakaian terbaik milikmu setiap kali kalian mau hendak memasuki apa? Masjid. Maka sebaiknya, saya tidak mengatakan dilarang atau diharamkan, saya katakan sebaiknya daripada digulung lebih baik dia Bapak, ya digunting saja. Kenapa malu-malu? Kan toh sama-sama lihat sama mata kaki. Lagian juga kalau gulung terus ribet Pak. Mau sholat gulung, selesai sholat turun, mau sholat gulung lagi, selesai sholat turun. Nanti sewaktu lupa gulung di tengah-tengah sholat bagaimana? Masa ruku sambil gulung celana kan ya? Maka saudara muslimin, saya anjurkan dalam masalah ini sebaiknya dipotong. Jangan malu. Jangan malu memiliki celana apa? Cingkrang. Bapak, saya sampaikan di pengajian dari malam di Istiqomah, mungkin saja seseorang meninggal di sebuah negeri yang orang tidak mengenalnya. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Dan kita tidak tahu di mana manusia akan meninggal dunia. Pertanyaannya, orang yang meninggal dunia dan dia tidak diketahui muslim atau tidak, disolatkan atau tidak? Dimandikan atau tidak? Orang yang kita nggak tahu ini muslim atau enggak, apakah disolatkan atau tidak? Hah? Para ulama menyebutkan sampai kita menjumpai tanda-tandanya. Alamatul muslim, tanda-tandanya orang muslim. Apa tandanya orang muslim biasanya Pak? Jenggotan. Orang berjenggot, celananya apa? Singkat. Insya Allah muslim. Jadi kalau ditemukan dia meninggal di pinggir jalan atau di sebuah tempat yang orang nggak mengenal, insya Allah akan disolatkan. Karena dia tanda-tanda keislamannya ada. Coba kalau nggak punya apa? Jenggot. Terus celananya apa? Isbal. Orang akan sulit mengenali. Tinggal mencari KTP-nya. Ya kalau ada KTP-nya. Atau bajunya. Kalau bajunya ada namanya Muhammad, muslim. Atau namanya muslim, maka dia muslim. Tapi namanya Soleh, belum tentu muslim. Soleh apa? Berapa banyak orang namanya Soleh, ternyata dia itu Toleh, bukan Soleh. Faham? Tadi sudah ciri-cirinya. Nah makanya saudara kaum muslimin, seluruh kaum di muka bumi ini paham, celana cingkrang itu cirinya muslim, bukan ciri teroris. Bukan ya.
celana cingkrang bukan cirinya. Kalau ternyata ada teroris yang celananya cingkrang, bukan berarti itu dia benar, bukan. Bukan berarti setiap orang muslim itu teroris, tidak. Wallahu ta'ala bisawab. Alhamdulillah banyak yang celana cingkrang jadi musuhnya teroris. Bukan teroris, jadi itu dimusuhi oleh siapa? Si teroris. Alaysa kadzalik ayatul Qur'an. Baik, berikutnya. Walhasil larangan menahan kain atau menggulung kain dan juga apa tadi? Menguncir rambut. Berikutnya salatul maksuful atiqin. Atiqain. Salat dalam kondisi dua pundaknya kelihatan, tidak ditutupi kain. Ini juga nggak boleh. Ada yang berpendapat sholat itu boleh selama pusar dan lututnya ketutup. Dan ketika kami di pesantren dulu, karena ini yang kami tahu di pesantren yang awal-awal pesantren umum yang belum mengenal sunnah, ada sebagian teman itu karena buru-buru, Pak. Mau buru-buru pergi ke sekolah kembali, pada sholat asar. Sholat asarnya itu dia cepat-cepat sampai nggak sempat pakai baju, lalu pakai sarung. Ketika saya tanya, kenapa, dia jawabnya gampang. Kan aurat itu cuma dari apa? Pusar sampai lutut. Maka kita katakan, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yusallina ahadukum fi shawbil wahid. Janganlah seorang di antara kalian sholat hanya dengan satu kain saja, maksudnya sarung. Laisa ala atiqi min syai', di mana pundaknya tidak ada sesuatu yang menutupinya. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, ala atiqaihi, tidak ada kain yang menutupi dua pundaknya. Ini menunjukkan nggak boleh. Makanya kalau bapak-bapak umroh pakai kain ikhram, mulai dari tempat mikot, katakanlah Bir Ali, bapak menghadap ke arah Ka'bah, lalu bapak berkata, labbaik Allahumma umratan, kan gitu Pak ya? Labbaik Allahumma umratan. Lalu ibu dan bapak duduk di bus, ibu baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kainnya di mana? Kain ikhramnya di mana? Bapak-bapak, di mana kain ikhramnya? Menutup dua pundak, bukan di bawah ketiak, bukan. Belum, itu belum. Terus sampai di kota Makkah, memasuki Masjidil Haram, membaca doa masuk masjid, berzikir-zikir ketika hendak masuk masjid, lalu melihat Ka'bah, mengangkat dua tangan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru kain yang di kanan diletakkan yang satu kemudian diletakkan di sebelah kiri, berkeliling mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa putaran? 7. Selesai 7 putaran, dibalikkan lagi ke pundak. Sholat dalam kondisi dua pundaknya tertutup. Tapi lihat kaum muslimin pada zaman sekarang, kalau bapak perhatikan di televisi mubasyar tentang bacaan Quran yang ada di Masjidil Haram, ada lihat orang yang umroh, sa'i kainnya masih di bawah ketiak, sampai tahalul pun kainnya masih di bawah ketiak. Ini salah. Di bawah ketiak itu hanya ketika apa? Apa? Ketika sholat sudah tidak di bawah ketiak lagi, sudah menutupi dua pundak. Sehingga dari sini kita mengetahui ternyata keliru kalau ada orang sholat dia menggunakan kain hanya satu kain saja lalu nggak menutup dua pundaknya. Bahkan wallahu ta'ala alam bisawab, larangan ini sampai dikatakan oleh Ibnu Hajar, kata qala wa, demikian yang dikatakan oleh para ulama bahwa menutup dua pundak itu wajib ketika apa? Sholat. Kecuali memang tidak ada kain lagi, maka kita sholat dengan sarung saja sah, karena memang tidak ada yang lainnya. Faham dong? Dalilnya ada seorang lelaki yang sholat bersama Nabi. Begitu selesai sholat, ia langsung pulang, Pak. Dipanggil oleh Nabi, apa yang membuat engkau setiap selesai sholat pulang? Lelaki ini berkata, antara aku dengan istriku
cuman pakaian yang saya pakai ini. Bila aku sholat, berarti istriku belum sholat. Aku segera pulang agar istriku sholat. Tinggal istrinya sholat hanya menggunakan apa? Satu kain, kan terpaksa, nggak ada yang lainnya lagi. Nah, ini kondisi yang darurat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kesalahan yang berikutnya, di antara hal yang keliru yaitu as-shalatu bisawbil ladzi alaihi surah. Ini sebentar lagi musim ini, Pak, coblosan ya. Bulan apa itu, Pak? April. Anda akan jumpai banyak orang yang keliru dalam sholatnya. Dari sisi apa? Sholat menggunakan baju yang banyak gambarnya. Apalagi gambarnya biasanya di belakang, di punggung. Gede fotonya gitu. Ada tulisannya lagi janji bohong. Janji bohongnya. Dia mengatakan kalau saya jadi anggota ini, kalau saya terangkat ini, saya akan korupsi. Mungkin benar kalau itu. Allah akan bisa. Kalau kuliah Allah Ta'ala dalam bisa dia ucapkan itu. Coba lihat, ketika sholat dia takbir Allahu Akbar, dia tidak sadar tulisan di belakangnya mengganggu yang di belakang. Itu kalau sekedar tulisan. Bagaimana kalau gambar? Lihatlah Rasulullah SAW kata Aisyah, qama Rasulullah SAW yusalli fi khamisatin. Nabi pernah sholat dengan menggunakan sebuah gamis. Dan tu'alam, gamisnya ada gambar-gambarnya. Falamma qada salatahu, begitu beliau selesai sholat, idhabu bihadil qamisa ila Abi Jam ibni Hudzaifah. Nabi lepas bajunya dan berkata, ini bawa baju gamis ini kepada Abu Jam ibnu Hudzaifah. Kenapa? Abu Jam ini sahabat Nabi yang pintar menjahit. Wa'tuni bi anbijaniyah fa inna alhaqni anifan fi salati. Biar dia nanti memberikan kepada aku setelah dirubah menjadi sarung bantal saja. Karena gambar-gambarnya ini telah membuat aku lalai dalam salatku, terganggu. Itu Nabi, Pak. Nabi saja terganggu dengan salat yang ada gambar pada bajunya. Bahkan ya kami Allah, bukankah orang yang paling berat siksanya itu adalah orang yang menggambar makhluk hidup? Dan bukankah sebuah tempat tidak akan dimasuki oleh malaikat dia bila di tempat itu ada apa? Gambar makhluk hidup. Makanya saudara kaum muslimin rahimanillah, keliru sholat dengan membawa gambar makhluk hidup. Saya ditanya oleh seorang umat, hukumnya mukena anak-anak yang ada gambar Angry Bird. Ribet ya, Pak ya. Atau gambar apa itu? Boneka, iya, si Barbie itu. Atau gambar apa namanya itu? Hello Kitty. Hello Kitty ya Bu ya namanya Bu ya. Apakah ini boleh? Saya jawab tidak boleh. Karena itu gambar makhluk. Ditanyakan dari mana diketahui makhluk hidupnya? Simatu hayati syai'in fi wajhi idza kamula. Tanda hidupnya sesuatu itu dari wajah. Kalau wajahnya sempurna, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, itu hidup. Walaupun nggak ada badannya. Paham ya? Jadi anak kita dikasih baju gambar kepala orang, itu hidup. Tapi kalau dikasih apa? Kuda nggak ada kepalanya, itu justru nggak hidup. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bapak memberikan gambar baju buat anaknya di bagian depan, gambar kambing yang lagi minum air, kepalanya nyelup dalam apa? Kolam, nggak kelihatan kepalanya, nggak ada kelihatan kepalanya. Gambar itu boleh, karena memang nggak ada kepalanya. Yang nggak boleh itu kalau ada apa? Kepalanya itu nggak boleh. Makanya ini nasihat buat kita yang benar. Demikian pula perkara-perkara yang mengajak kepada dunia harus dijauhkan dari orang yang sholat Bapak. Ini Rasulullah ketika beliau sholat, ketika beliau mau masuk masjid, melihat rumahnya Aisyah itu ada gorden. Gordennya ada gambar-gambar makhluk hidup. Nabi gak mau masuk. Kata Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Kata Aisyah, sampai kamu lepaskan gambar itu. Karena malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang ada gambar makhluk hidupnya. Faham dong? Oleh Aisyah dilepas, kemudian dijadikan apa? Tempat duduk. Dijadikan alas untuk tempat duduk supaya gambarnya nggak kelihatan diduduki. Hanya boleh kalau seperti itu.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Makanya kita heran dengan orang yang bikin tulisan yang aneh gitu kan. Karena emang ganggu orang yang sholat lah. Apa lihat-lihat, bila lihat-lihat beli sendiri saja dipasang sana misalnya gitu. Emang nggak mau kita baca gitu kan. Berarti Ustaz pernah melihat begitu? Iya, gitu kan. Istiqomah saya sholat di belakang pemuda, tadi nggak ngelihat gitu. Ketika bangkit, saya duluan bangkit, dia masih sujud. Yang nggak mau kelihatan tulisannya terbaca. Apa lihat-lihat beli saja. Gitu. Dan selesai sholat ya saya beritahu di mana belinya baju ini. Kalau saya katakan jangan dibeli lagi, nggak boleh dipakai di masjid karena mengganggu orang yang sholat. Tambahan, kalau begitu sholat menggunakan alas yang juga memalingkan dari kekhusyuan nggak boleh. Pakai sajadah boleh nggak Bu? Sholat pakai sajadah boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sajadahnya itu membuat Anda jadi terganggu konsentrasi sholatnya, nggak boleh. Sajadah hadiah dari temannya baru selesai dari umroh, sajadahnya ada gambar batu apa? Ada gambar Ka'bahnya, ada gambar Masjid Nabawinya. Anda sholat terbayang-bayang, kapan saya umroh? Kapan saya keliling Ka'bah lagi? Ini mengganggu, nggak boleh. Walaupun sholatnya tidak apa? Tidak batal. Belum lagi kalau Bapak yang sajadah orang Indonesia itu gambar kubah, ada batu batanya kubahnya apa? Dihitung berapa jumlah batu batanya ini ketika sholat. Nggak boleh. Nah makanya Bapak dan Ibu sekalian, gambar-gambar yang memalingkan seseorang ketika dia sholat dari kekhusyuannya dilarang. Tapi kalau lihat ini karpet ada apa namanya? Pernak-pernik. Kalau memang tidak mengganggu ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda sholat terganggu, jangan gunakan yang mengganggu kekhusyuan Anda. Untuk sholat maksudnya, untuk apa? Sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala Nawawi ba'da dzikri hadis wa amma sawbul ladzi fi surun aw salibun aw ma yalhi fatuqra salatu fi wa illahi wa alihi hadis. Lihat. Adapun baju yang ada gambar makhluk hidupnya atau gambar salibnya atau gambar-gambar lain yang memalingkan dari kekhusyuan salatnya, maka mengenakannya dalam mazhab Syafi'iyah itu makruh. Apa maksudnya makruh? Kalau Imam Nawawi berkata makruh, itu artinya haram. Hukumnya apa? Haram. Ya nggak mungkin Imam Syafi'i, Imam Malik memakruhkan orang pakai baju gambar salib cuma makruh. Nggak mungkin. Pasti maknanya apa? Haram. Hukumnya haram. Nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, timbul pertanyaan Bapak Ibu. Itu kalau baju yang bergambar. Lah bagaimana sholat dalam keadaan membawa benda yang ada gambarnya? Boleh nggak? Contohnya apa Pak? Benda yang ada gambarnya. Uang. Uang kita kan gambarnya gambar makhluk hidup ya Pak ya. Dulu gambar monyet, sekarang gambar apa? Pahlawan, sekarang gambar apa namanya? Nama tokoh-tokoh lagi. Hukum gambar apa Pak? Hukum gambar itu apa? Haram. Uang bergambar? Ibu-ibu uang bergambar bagaimana? Iya, uangnya apa? Halal. Mereka yang menggambar itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kita pun menggunakannya terpaksa. Bukan karena tidak terpaksa kita pakai uang itu. Sahih? Nah, kata. Nah, kemudian gimana hukumnya membawa uang yang ada gambarnya ini? Su'ila Imam Malik rahimahullah anil khatam yakunu fi tamasil. Ayal basu wa yusalli bihi. Pertama, Imam Malik pernah ditanya, gimana hukumnya sholat menggunakan cincin yang ada gambarnya? Mungkin cincin gambar harimau atau cincin gambar macam-macam. Pokoknya gambar makhluk hidup. Kata beliau, la yalbisu wa la yusalli bihi. Kalau ada gambar makhluk hidupnya jangan dipakai, apalagi sholat dengannya, jangan. Karena terlihat gambarnya. Gambarnya apa? Terlihat. Kata Imam Al-Bahuti, Al-Buhauti, wa yukrahu lil musalli hamalahu fassan fi surah aw amalahu sauban wa nawi kadinarin aw diramin fi surah. Hukumnya makruh orang sholat membawa benda-benda yang ada gambarnya. Dompet bergambar, baju bergambar, dinar bergambar, dirham bergambar. Ini hukumnya makruh kata beliau. Nggak sampai haram, tapi apa? Makruh. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa
salatir rajul wa mau dalaim yamin wa ala yasur. Mazhab Hanafiyah memberikan rukhsah kalau orang sholat membawa dinar yang ada gambarnya. Alasannya kalau dinarnya tidak dibawa mudaratnya lebih besar. Faham nggak? Bapak punya uang 20 juta di dompet. Ketika Anda mau sholat, ditaruh di bawah. Tidak boleh sholat bawa dompet yang ada gambarnya, ditaruhlah di bawah. Anda sholat nggak akan khusyuk, apalagi di samping nggak akan khusyuk. Kalau sujud uangnya kan diambil orang gitu. Nah maka kata Abu Hanifah itu rusak nggak apa-apa. Kenapa? Karena membawa sesuatu yang haram belum tentu perkara itu diharamkan. Membawa sesuatu yang haram belum tentu dilarang di dalam sholat. Contoh, baygon haram nggak Pak? Ibu-ibu, baygon haram tidak? Autan lah, kok mereknya disebutkan? Apa namanya? Apa namanya? Obat nyamuk haram dong? Iya betul itu Pak. Obat nyamuk itu haram kalau dikonsumsi. Tapi kalau untuk digunakan ngolesi tubuh seperti autan dan semisalnya nggak dilarang. Pertanyaannya, apakah orang dilarang membawa apa? Obat oles itu untuk sholat? Nggak dilarang. Uang judi itu haram tidak Pak? Uang hasil judi haram tidak? Ini Pak polisi habis nangkep penjudi, uangnya disita, dipegang, untuk barang bukti dikantongi, datang suara adzan, kira-kira uangnya ditinggalkan atau dibawa? Terlarang nggak sholat membawa uang judi? Kan uangnya haram? Tidak, karena ada tahajat. Sama seperti kita punya mata uang yang bergambar dan kita nggak bisa menghindari. Nggak mungkin kita tinggalkan di sembarang tempat. Mungkin itu bahkan bisa menimbulkan apa? Fitnah. Karena membawanya dalam kondisi darurat, mungkin uang 30 juta terpaksa harus sholat memakai apa? Ransel ya. Boleh loh Pak, sholat pakai ransel itu boleh, nggak dilarang. Nggak dilarang, nggak bisa. Karena emang dibutuhkan. Kalau diletakkan mungkin diambil orang, dia khawatir seperti itu, boleh. Dan tidak dilarang. Itu selama karena hajat. Tapi kalau misalnya bukan karena terdesak, ada waktu dan tempat yang cukup untuk meletakkan dan ini aman begitu, maka kembali kepada hukum asalnya. Nggak boleh membawa sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu Bapak? Saya tambahkan sedikit ya. As-salatu fi sabil mu'asfar. Dilarang sholat menggunakan baju yang dicelup dengan warna kuning. Baju yang dicelup itu diapakan itu ya? Ya, orang kita nyebutnya wantek gitu ya. Yang warnanya kekuning-kuningan itu nggak boleh. Abdullah bin Amr berkata radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ra'a alaihi saubaini muasfaraini. Beliau melihat Abdullah menggunakan 2 buah kain yang dicelup warna kuning. Kata Nabi, inna hadhihi min asyabil kufar fala talbasha. Baju kuning ini yang muasfar dicelup dengan kain dengan warna kuning ini, dia merupakan ciri khasnya orang kafir. Jangan dipakai lagi. Jangan menggunakan kain yang telah dicelup dengan warna kuning. Itu nggak boleh, nggak dibenarkan. Ya kalau dicelup dengan warna hitam, warna biru tidak ada masalah. Tapi dengan warna kuning nggak boleh, karena dia termasuk syiarnya orang musyrik. Kuning apa Pak? Ya. Ini orang kuning ada kuda. Muasfar itu ini Pak, kuning yang seperti warna kunyit dan lebih muda dari itu juga sama. Tahu warna kunyit Pak ya? Dan lebih muda Pak, mirip dengan ini gelas ini. Golkar. Mirip dengan gelas ini. Kuning Golkar Pak. Mirip dengan gelas ini Pak. Saya nggak nyebutkan katanya. Jadi mirip dengan gelas ini, kemudian lebih muda lagi masuk dalam kategori itu. Ya, iya. Jadi nggak boleh. Pernah melihat pakaiannya orang Buddha ya Pak ya? Buddha. Nah, itu salah. Itu nggak boleh. Syiarnya orang-orang musyrik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, gimana kalau selain baju mobil warnanya kuning gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Kalau kuning emas, Itu hanya baju yang tidak boleh, ya? kuning emas. Gimana? Kuning emas. Kuning emas?
Boleh, nggak apa-apa. Baju warna kuning masuk saya, nggak apa-apa. Kalau memang ada ya nggak apa-apa, nggak dilarang. Celupannya dengan warna kuning emas, bukan emas asli Pak ya. Kalau emas asli nggak boleh bagi laki-laki, hanya boleh bagi siapa? Wanita. Nah, Biasanya warna kuning yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir, sholatu maksubur roksi. Sholat dalam kondisi kepala terbuka makruh hukumnya, nggak disukai. Sangat disukai sholat itu dengan menggunakan penutup kepala. Anna sholata hasilur roksi makruhatun, kata Syalbani. Sesungguhnya sholat dalam keadaan kepala terbuka seperti ini itu tidak disukai, kecuali dalam kondisi apa? Kecuali dalam kondisi apa? Ikhram. Dalam kondisi ikhram. Nah, sebaiknya pakai kopiah. Walaupun sebagian ulama berkata yu'adu ila uruf, dikembalikan kepada kebiasaan sebuah negeri. Misal di Jerman orang terbiasa kepalanya terbuka, maka mereka pun sholat kepalanya terbuka. Ya memang itu menjadi kebiasaan mereka. Tapi kalau di Indonesia rata-rata orang suka menggunakan apa? Kufiah. Maka kalau kita masuk ke pakai kufiah itu menjadi dibenci, nggak disukai. Nggak disukai. Jangankan itu, pakai kopiah yang nyeleneh nggak boleh Pak. Ya kalau misalnya di antara kita biasa kopiah seperti ini, kopiah yang kita kenal, tiba-tiba ada orang masuk kopiahnya tingginya 2,5 meter misalnya, atau 30 cm misalnya. Kopiah 30 cm itu kan namanya apa namanya? Nyeleneh begitu ya. Bahasa Islamnya itu disebut suhrah, pakaian tampil beda, itu nggak boleh. Ya kopi itu Pak. Gimana Pak? Kopiah Kopi itu loh. Oh iya, nggak boleh, nggak boleh. Karena akan menimbulkan apa? Fitnah nantinya. Termasuk ini Pak, ada topi yang di depannya ada lidahnya itu. Kadang-kadang orang sholat diputar dibalik, ditaruh di belakang, itu nggak boleh, nggak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita tanya jawab Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang ditanyakan, tafadhol masyhura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya pertanyaan yang pertama. Ketika pertama kali mengenal manhaj ini, saya dan istri sepakat untuk meninggalkan pakaian jangkis dan kalau istri kan hijaber gitu ya Ustaz. Hijaber istilahnya. Hijaber. Ya. Nah kebetulan ketika itu ada peristiwa kebakaran di Balikpapan ini, sehingga pakaian saya yang jangkis dan pakaian istri yang hijaber itu kemudian disedekahkan. Itu gimana hukumnya Ustaz? Terus yang kedua, kapan itu saya pernah baca di fanpage-nya Ustadz Arifin Badri, dan juga ketika saya nonton Roja di Ustadz Badrussalam menyebutkan bahwa ketika di suatu kaum itu tidak terbiasa melihat baju seperti jubah, kemudian kita menggunakan jubah itu hukumnya malah jadi nggak boleh Ustaz. Gimana? Makasih yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang pertama, bolehkah itu disedekahkan pakaian jangkis dan apa tadi? Hijaber tersebut boleh. Sembari memberikan nasihat kepada mereka tidak untuk dipakai setelah Anda punya pakaian yang lainnya. Karena kita menggunakan kaidah khafdud dararain. Di antara dua kemudaratan, kita mengambil yang paling ringan. Bila orang itu tidak memiliki pakaian sama sekali yang menutup kainnya, itu jauh lebih mudarat. Maka kita berikan apa yang ada yang bisa menutupi aurat mereka. Sembari memberikan nasihat, ini bukan dipakai untuk selamanya. Bila engkau sudah menjumpai pakaian yang lebih memenuhi syar'i, dia harus meninggalkannya. Tidak mengapa. Baik. Nah, ini masuk dalam keumuman kaidah akhafud dararain, memilih kemudaratan yang paling ringan di antara dua kemudaratan yang ada. Baik. Nah, dua, saya ingin meluruskan istilah tidak menunjukkan kebenaran ya. Tadi ada istilah hijaber. Itu sebuah istilah yang sebenarnya baik. Hijab itu artinya sesuatu yang menutup aurat. Di bahasa Inggris kan jadinya wanita yang memakai apa? Menutup aurat. Kalau saja hijabnya itu syar'i. Tapi kalau sesuatu yang tidak syar'i diberi nama yang seolah-olah syar'i, maka hukum itu bukan pada penamaan. Hukum itu ada pada hakikatnya. Kalau memang disebut hijaber ternyata tidak menghijab, tidak dianggap sebagai sesuatu yang syar'i.
Tapi bolehkah disedekahkan kepada mereka? Boleh untuk akhwat lain. Saya catatan untuk pertanyaan yang pertama tadi itu saya tambahkan, hukum asal berpakaian itu halal. Jangan kita mengira bahwa pakaian muslim itu harus gamis dan jubah. Tidak. Pakaian muslim itu yang penting menutup aurat. Syaratnya longgar, tidak nerawang, dan bukan menjadi ciri khasnya orang kafir. Bapak boleh pakai batik. Jangan sampai nanti berkata batik ini bukan baju muslim. Karena itu saya mengalami. Ada orang berkata Abdurrahman nggak pantas dipanggil ustaz. Kenapa? Dia bicara dengan saya, tidak tahu bahwa saya siapa. Dia nggak pernah melihat saya, cuma cerita awal. Dia berkata kepada saya, Abdurrahman itu nggak pantas dipanggil ustaz. Oh kenapa ya akhi? Dan memang harusnya nggak perlu dipanggil ustaz. Iya. Kenapa alasannya? Masih senang pakai baju batik. Alasannya cuma itu. Lalu saya tanya, apakah pakai baju batik itu haram? Dia berkata, haram. Lalu saya tanya, fatwa siapa yang mengharamkan? Maka dia mengatakan, alasannya baju batik itu budayanya orang Jawa. Dan orang Jawa notabene latar belakangnya beragama bukan Islam dulunya. Jadi itu bukan bagian orang Muslim. Lalu saya terheran-heran dengan orang ini. Dan dia menggunakan baju yang sampai di sini, Pak. Dia mana namanya? Lutut. Saya tanya, bagaimana dengan bajumu ini? Apakah kamu tahu sejarah baju ini? Saya katakan, baju ini budayanya orang Hindu India. Orang India bajunya begitu. Kok kamu pakai ini? Bingunglah dia. Lalu saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Abdurrahman. Lalu saya katakan kepadanya, lihat ulama ini. Ada di sana di YouTube itu ada ceramahnya Syekh seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Ihsanillah Hidayat. Masya Allah, Pak, kalau orang kita melihat Syekh Ihsanillah Hidayat, kita kan ini preman ini. Kita kan melihat begitu, Pak. Karena penampilannya Masya Allah, dadanya dibuka, ceramah ini, Pak, dadanya terbuka. Antum bayangkan, ceramah baju di bagian dadanya terbuka. Topinya topi yang kalau kita ini kayak topi orang selengean. Ini orang kok selengean banget gitu. Lalu pakai apa itu, Pak? Kacamata hitam. Ceramah membantah Syiah pakai kacamata hitam, pakai topi begitu, dadanya dibuka. Kalau kita bilang ini Ihsanillah itu ini bukan ustaz ini, kan begitu kan? Ternyata nggak begitu. Para ulama menjelaskan, selama pakaian itu tidak melanggar syarat syar'i, dia dianggap sebagai penutup aurat. Paham saudara? Nah, soal yang kedua, Ustadz Badru Hafidhullah Ta'ala, demikian pula Ustadz Arifin Badri mengatakan, bila kita memakai jubah di tengah-tengah orang yang tidak pernah memakai jubah, justru perkara tersebut tidak disukai. Jawabannya benar, hak. Li'anna syuhratu la yustahabu indal qaum. Tampil beda itu nggak disukai dalam Islam. Ibnu Mubarak, beliau biasa pakai kopi yang tadi saya sebutkan, tinggi 30 cm gini. Kopiahnya itu tinggi. Suatu ketika beliau datang ke Mesir, ke daerah Syam, di mana orang Syam biasa kopiahnya seperti bapak-bapak pakai ini. Kopi yang bulat itu, yang putih dipakai oleh akhi ini dan masuk masjid. Ketika Ibnu Mubarak masuk masjid, semua kopiahnya seperti itu. Sampai Ibnu Mubarak dilepas kopiahnya. Dia tanya, kamu punya kopiah? Ditanya oleh muridnya, kenapa kamu lepas? Apa jawab Ibnu Mubarak? Apa kamu suka saya menjadi orang yang syuhra? Tampil apa? Artinya dia nggak mau. Nah makanya saudara muslimin, dan saya mengalami ini karena kebodohan saya, ketidaktahuan saya ketika pertama kali mengenal mazhab, saking semangatnya itu, saking semangatnya. Saya kuliah di semester 2, belum ada sepengetahuan saya Pak ya, di Malang ketika itu belum ada laki-laki yang kuliah pakai jubah, belum ada. Setahu saya ketika itu, saya pun kuliah menggunakan jubah. Bukan hanya pakai jubah, pakai apa? Surga. Jadi mulai dari pintu masuk sampai duduk dan keluar lagi, semua mata perasaan saya nih Pak ya, melihat saya. Lalu ada yang nyeletuk, Abdurrahman hamil, Abdurrahman hamil. Paham maksudnya? Kenapa pakai daster kata Pak? Karena memang itu aneh. Saya salah dan saya nggak menyadari itu.
Ketika itu langsung saya telepon Syekh Saleh, saya tanya gimana hukumnya ini. Keliru engkau Abdurrahman, apa yang biasa dipakai oleh mereka? Saya katakan mereka biasa memakai batik, baju koko. Apa itu koko? Malah bingung saya gitu ya. Maka saya katakan ya biasa pakai itu. Lihat, jadi menunjukkan apa saudara? Ternyata semangat toh nggak cukup, butuh dengan apa? Ilmu. Dan ini benar, nggak tepat. Kampus biasa orang pakai baju koko lalu sebagai apa? Juga. Tapi sekarang sudah enggak. Sekarang masya Allah banyak pemuda-pemuda yang sudah menggunakan apa? Jubah, menggunakan gamis. Jadi tidak syukur lagi. Tidak syukur lagi. Sebaliknya bapak misalnya pakai batik, datang ke majelisnya Syekh Utsaimin misalnya. Syekh Utsaimin semua majelisnya pakai jubah, orang berjenggot, tiba-tiba bapak datang pakai batik begitu. Pakai batik sama songkok hitam. Ya orang akan aneh. Ini dari mana lagi kan begitu? Nah makanya memang pakaian itu sesuai dengan kondisi apa? Tempat sebuah negeri tersebut. Itu benar sekali. Yang lainnya? Iya, pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya masalah gambar tadi Pak Ustaz. Iya. Jadi kalau kita punya gambar Ka'bah yang di dalamnya ada jamaah-jamaahnya, apakah ini termasuk larangan untuk dipasang di rumah, di ruang tamu itu? Iya, iya. Saya kira mungkin atau dan juga barangkali ada gambar-gambar foto lainnya, foto keluarga, apakah ini juga termasuk larangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya gambar ini, ya Pak. Ini ada orang tawaf di dalam sekitar. Apakah ini boleh? Boleh. Kenapa? La siyama hayatun li anna la yujad wajhu. Di dalam gambar ini kelihatan wajahnya enggak? Kelihatan enggak, Pak? Tidak. Maka gambar yang tidak tampak wajahnya, Bapak-bapak menempel gambar orang yang membelakangi, kan nggak kelihatan wajahnya, itu boleh. Selama gambar itu tidak menampakkan wajah, ada mata, ada hidung, ada mulutnya, itu boleh. Atau Bapak menggambar seseorang dari bagian depan, tapi orang itu pakai apa? Cadar, lalu dipakai kacamata hitam, nggak kelihatan wajahnya, maka hukumnya boleh, karena tidak tampak tanda hidup pada dirinya. Setiap gambar yang tidak tampak tanda hidupnya tidak dilarang dalam Islam. Kalau Bapak gambar pemandangan, tiba-tiba gambar burung yang seperti huruf M gitu ya, itu boleh, karena nggak ada tanda kehidupannya. Pertanyaan beliau yang kedua, gimana dengan foto? Foto itu ada khilaf para ulama. Saya sudah sering sampaikan dalam majelis ini. Ulama mutaakhirin seperti Imam Al-Utsaimin berpendapat tidak dilarang selama fotonya tidak mengandung perkara yang nista. Misalnya foto wanita nggak pakai jilbab, ya nggak boleh dipasang, nggak boleh. Kalau wanita penutup aurat dipasang, atas misalnya menurut pendapat beliau itu tidak haram. Yang haram itu dengan lukisan tangan. Tapi Syekh Al-Albani berpendapat sama saja, foto maupun lukisan tangan, kalau itu gambar makhluk hidup tidak boleh. Alasan beliau, kalau memang foto boleh, ya berarti tinggal dilukis dulu, habis dilukis baru difoto, kata beliau. Kan tetap nggak boleh. Kesimpulannya dalam masalah ini, hati-hati lebih baik, Pak. Kalau memang misalnya nggak penting, ya nggak perlu dipajang. Kalau perlu misalnya untuk foto KTP, foto paspor, foto-foto ya mungkin saja kalau ada anak bertanya, ya mana kakek fotonya, ini foto kakek, sudah cukup. Sekedar tahu, ini nggak ada masalah. Tapi sekali lagi saya tawakuf, saya tidak berani mengatakan foto itu haram. Kalau di antara para ulama Ahlussunnah yang mengatakan perkara itu tidak sampai haram, tapi berhati-hati jauh lebih baik. Demikian. Ya mungkin yang lainnya Umar. Assalamualaikum. Melanjutkan yang soal baju yang tidak sesuai dengan kebiasaan Ustaz, bagaimana dengan umahat yang bercadar sementara di desa itu belum pernah ada, jadi kalau kita keluar rumah seolah semua mata tertuju gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Soal yang baik, barakallahu fiik. Pertama, al-hukmul wajib la yataghayyaru bi syai'in illa bil wajib.
Bila ada sebuah hukum yang hukumnya wajib, dia nggak bisa berubah kecuali dengan perkara yang juga wajib. Sebelum saya jelaskan, saya belum jawab pertanyaan itu. Kita harus memahami. Misalnya bapak-bapak sudah mengetahui hukum celana di atas mata kaki itu apa? Hukum celana di atas mata kaki. Diganti dah pertanyaannya. Hukum celana menutup mata kaki apa, Pak? Haram. Berarti di atas mata kaki nggak harus setinggi betis, tidak. Tapi tidak menutup mata kaki hukumnya apa? Wajib. Tiba-tiba bapak tinggal di sebuah kampung yang rata-rata orang aneh kalau melihat celana apa? Cingkrang. Apakah kemudian hukumnya berubah gara-gara keanehan? Aneh nih, kalau begitu saya harus ikut mereka. Juga dia apa? Panjangkan. Tidak berubah sebuah hukum itu. Kalau memang hukum asalnya wajib, dia tidak berubah hukumnya. Paham? Contoh yang paling gampang lah, jangan baju. Mas kita ini punya jenggot yang tebal. Tinggal di sebuah kampung yang orang nggak punya apa? Jenggot. Setiap lewat diperhatikan orang. Apakah kemudian Mas itu berkata, ini syukur nih, lalu cukur apa? Jenggot. Kan tidak, karena hukum asalnya jenggot itu apa? Justru Nabi mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haqqi la yadurrum man khadalahum wa la man khalafahum. Wa hum ala dzalika hatta ya'ti amrullah. Senantiasa akan ada satu kelompok manusia yang berdiri benar, dia menang di atas kebenaran dia. Dia menang karena membela kebenaran, tidak memudaratkan yang orang yang mencaci dan menyelisihinya. Mereka tetap seperti itu sampai datang ketetapan Allah Tabaraka Ta'ala. Mereka itu yang dikatakan oleh Nabi, fatubalil ghuraba. Tubalil ghuraba. Pohon tuba, kebahagiaan disediakan oleh Allah di surga bagi orang yang disebut ghuraba. Apa itu ghuraba, Pak? Dianggap asing karena melaksanakan Islam. Sekarang kan kembali kepada hukum cadar. Pertanyaannya adalah cadar itu wajib atau tidak? Ternyata sebagian para ulama berpendapat cadar itu apa? Cadar itu apa, Bapak? Wajib. Sebagian ulama lagi berpendapat cadar hukumnya apa? Mustahab. Saya secara pribadi berpendapat cadar itu hukumnya afdol atau mustahab. Tidak sampai apa? Wajib. Pun demikian saya menganjurkan keluarga saya, istri-istri saya, anak-anak saya untuk memakai apa? Cadar, karena yang sunnah bukan untuk ditinggalkan. Nah, pertanyaan beliau, gimana kalau kita masuk ke dalam sebuah negeri kemudian dianggap aneh karena melaksanakan syariat? Lepas hukumnya wajib ataukah hukumnya itu sunnah, tapi melaksanakan syariatnya ini membuat dia menjadi aneh. Apakah dia meninggalkannya ataukah tidak? Maka dilihat maslahat dan mudarat. Kalau gara-gara ibu-ibu pakai cadar kemudian diusir, disuruh pergi, nggak bisa berdakwah kepada manusia, dibenci dan sebagainya, nggak punya kesempatan bicara kepada mereka, tempatkan kapan bercadar, kapan tidak. Itu bila ditetapkan hukumnya mustahab. Kalau ternyata ditetapkan hukumnya wajib, seperti jenggot tadi tidak berubah hukumnya, celaan manusia, cacian manusia, keanehan manusia, seiring dengan waktu itu akan hilang dengan sendirinya. Karena syariat Allah, sekalipun dianggap asing, suatu saat akan diterima di hati masyarakat. Nah, dalam hal ini saya menganjurkan para wanita menempatkan, kalau ibu-ibu kumpul dengan para ibu-ibu juga, jangan cadarnya dipakai terus. Ini ada seorang wanita yang gulu, melampaui batas. Keluar rumah pakai cadar, berkumpul sama ibu-ibu pakai cadar juga. Makan bareng-bareng ibu-ibu, cadarnya begini, Pak, dibuka begini, makannya begini, paham? Menyulitkan diri. Sekarang sama-sama perempuan, kan nggak ada larangan wanita membuka apa? Cadar di hadapan perempuan. Jangan tuh membuka cadar, jangan pakai jilbab atas, asal sama-sama apa? Perempuan, tidak dilarang. Justru sebagian orang ini yang membuat Islam itu jadi didiskreditkan. Kumpul sama wanita, sama-sama wanita, cadarnya nggak pernah dibuka. Ya orang nggak bisa tahu ini siapa, nggak kenal kan begitu, paham? Ditempatkan Bapak ketemu sama wanita ya dibuka cadarnya. Kalau ketemu laki-laki ditutup, kalau ditanya, Ustaz kok buka tutup? Aisyah begitu. Aisyah menceritakan dalam riwayat yang sahih, ketika beliau berhaji dibuka wajahnya.
Begitu ada laki-laki yang mendekati beliau, mendekati Nabi, ditutup wajahnya. Begitu dia pergi, dibuka lagi. Faham? Jadi itu disyariatkan, nggak ada masalah. Kita yang harus memahamkan kepada umat dan menempatkan. Istri saya sering disampaikan, dikritik oleh orang. Mana kamu obrolan sama istrimu itu kalau makan kok cadarnya dibuka? Nah saya bilang, bagaimana makan pakai cadar? Masa makan lewat cadar? Ya nggak ketelan cadarnya, yang ketelan kan gitu. Maka kita katakan, gak apa-apa, dibuka wajahnya, makan, nikmati makannya. Selesai makan apa? Tutup lagi. Islam itu begitu, nggak sulit. Faham Bapak? Kita katakan, justru di zaman para sahabat, wanita sholat gak pakai cadar. Abdullah bin Mas'ud ketika dia sholat, lalu ketika sholat ruku, dia melihat ke belakang, ada wanita yang pipinya kemerah-merahan. Pakai cadar nggak itu kan? Kalau pakai cadar nggak kelihatan kemerah-merahan pipinya. Ketika itu nggak pakai cadar, jadi ditempatkan. Kapan pakai cadar nggak kan? Tidak. Kalau ketemu laki-laki ya pakai. Paham? Kalau laki-lakinya mahramnya ya buka. Kadang-kadang ada wanita itu begitu. Dia bertemu dengan siapa? Bertemu dengan adik laki-lakinya, bertemu dengan pamannya, cadarnya dipakai terus. Padahal itu pamannya. Itu tidak dilarang Islam. Faham dong? Nah demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah termasuk rumah yang tidak akan dimasuki malaikat bila di dalamnya ada buku-buku bergambar, misalnya ensiklopedi tentang binatang, atau kemudian rumah yang di dalamnya ada komik, buku komik anak-anak seperti Doraemon atau Doraemon. Demikian, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi man wala. Yang pertama, apakah ini termasuk gambar yang dilarang? Jawabannya, idza kana fi mas'alati tarbiyatil aulati au muttahimun bi ulumi fi'il manafi fala ba'sa bihi. Syekh Al-Jazairi pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. Beliau mengatakan, kalau gambar-gambar itu tujuannya edukasi, pendidikan, mengenalkan anak, ini gambar kambing, ini gambar ini dan sebagainya. Setelah itu ditutup lagi, bukan dipajang, bukan ditempel, itu nggak apa-apa. Sebagaimana misalnya Anda membuat edukasi dengan menggunakan film. Film itu kan gambar. Paham Bapak? Ceramah yang sekarang direkam ini gambar atau bukan? Tapi mengandung edukasi. Setelah itu ditutup, nggak lagi apa maksudnya? Maka ini boleh. Kalau dipajang fotonya gede-gede, gambarnya gede-gede, yang ini yang maksudnya yang perlu dipertanyakan. Paham maksudnya Bapak? Ibu-ibu kalau punya ensiklopedi binatang, dilihat, nah ini gambar gajah, anak membaca gajah begini, boleh. Kedepan dianjurkan oleh para ulama, kalau bisa membuat gambar binatang itu dibuat binatangnya seolah-olah mati. Gimana? Gambar binatang jerapah, tapi lehernya terputus, dipisah, sedikit dikasih jeda. Jadi seolah-olah bahwa jerapah itu sudah disembelih, tidak hidup. Begitu kata para ulama. Itu diantara caranya. Tapi kalau nggak ada, yang ada adalah itu, boleh, nggak apa-apa. Yang penting setelah dipakai dia apa lagi? Ditutup, tidak terlihat oleh orang. Kemudian bagaimana dengan gambar tadi itu, Bapak Ibu? Komik apa? Doraemon. Saya tidak bisa menjawab kecuali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Faham maksudnya Ibu? Saya menasihati Bapak dan Ibu sekalian, jangan, anak-anak jangan dikasih komik apa? Komik cerita-cerita yang tidak benar. Nanti membuat anak itu belajar berdusta. Nggak ada itu manusia apa Bu? Baling-baling bambu, nggak ada. Manusia dikasih baling-baling bambu bisa apa? Terbang, itu bohong. Kalau mau ceritakan yang benar, buruk. Buruk itu kendaraannya seluruh para nabi. Seluruh para nabi punya buruk. Makanya Ibrahim itu kan istrinya dua ya. Satu di mana? Nabi Ibrahim? Di Syam. Satunya lagi di mana? Tenang bu, ini saya tidak membela laki-laki, saya menceritakan cerita Nabi ini. Istri Nabi Ibrahim yang satu di mana? Syam, Filistin. Yang satu di mana? Di Mekah. Nggak mungkin berjalan dalam waktu yang sebentar. Ibrahim pakai buruk. Itu Ibrahim Pak. Dari Syam ke Mekah, dari Mekah kemana? Buruk bukan kendaraannya Nabi SAW, kendaraan seluruh para Nabi.
Paham tuh? Nah, kata itu cerita yang benar. Nanti kalau anak tanya, gimana buruk itu, ceritakan yang kita ketahui. Yang kita tidak ketahui kita jawab wallahu a'lam. Nasihat saya, jangan beri buku cerita-cerita yang fiksi ya Pak ya. Jangan. Ada buku bagus itu, buku apa? Buku-buku tentang apa, sejarah para sahabat, buku tentang sejarah para tabi'in, buku tentang sejarah para tabi'ut tabi'in, buku tentang kisah nyata penyejuk hati tentang masalah kedokteran. Itu ada buku yang bagus itu, ibu saya membaca itu, masya Allah. Kita membacanya itu menangis. Diceritakan di sana ketika dokter itu datang di tengah malam, seorang pemuda yang sakaratul maut diberi stetoskop pada dadanya itu, dia mendengar suara adzan dari dada pemuda itu. Dia bertanya kepada perawatnya, jam berapa sekarang? Jam 1. Kata dokter ini, tidak mungkin ini salat subuh. Lalu dia datang kepada ibunya dan dia berkata, apa kerja pemuda ini? Kata ibunya, dia suka mengumandangkan adzan di masjid ini. Dia muadzin di masjid A dan dia suka menghafal Quran. Tidak lama kemudian pemuda itu meninggal dunia. Yakni yang menakjubkannya, dalam kondisi koma, dadanya bersuara, terdengar oleh dokter itu melalui stetoskop suara apa? Adzan. Ini kan cerita yang bagus, yang benar, yang sesuai dengan kenyataan, bisa mengajari hikmah yang besar. Anak diajarkan buku komik kancil dan buaya. Digambarkan di situ si kancil cerdik, padahal berdusta. Digambarkan di situ si buaya bodoh dan tolol. Berarti ngajari anak bagaimana jadi orang bodoh dan bagaimana jadi orang yang berdusta. Nggak benar. Sahih atau tidak? Cerita Muhammad Al-Fatih ini bagus. Jadi ibu-ibu, gimana Ustaz komik-komik Doraemon dan semisalnya, putranya dinasihati dengan cara pelan-pelan karena sudah terlanjur cinta dengan siapa? Si Doraemon ini. Ganti ceritanya dengan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Insya Allah nanti si Doraemon itu akan tergeser dengan sendirinya. Insya Allah. Demikian kira-kira, semoga bermanfaat. Satu lagi Pak Ustadz, yang kita tanyakan yang barusan seperti yang Pak Ustadz katakan, masalah buruk. Selama ini yang mungkin terlihat bahwa buruk itu sejenis kuda dan bersayap, apakah semacam itu? Kalau mungkin gambar semacam itu terus kemudian diberikan penjelasan kepada anak-anak, apakah hal ini hal yang benar? Terima kasih. Sebelum menjawab tadi yang terlewatkan, saya simpulkan dari pertanyaan ibu yang pertama, gimana kalau itu gambar Doraemon dan semisalnya sama Bu, gambar Doraemonnya disimpan, ditutup maksudnya, jangan ditampakkan, ya. Soal dari bapak tadi, gimana kalau kita menjelaskan bahwa buruk itu bersayap seperti kuda dan semisalnya? Satu hal, kalau ada riwayat yang memang sahih datang dari Nabi, itulah yang kita ceritakan. Misalnya Nabi menceritakan malaikat Jibril punya 600 sayap. Kita ceritakan. Yang nggak boleh bagi kita menggambarkan bagaimana sayapnya Jibril. Kita nggak tahu. Jangan sampai kita bikin gambar, ini loh sayapnya Jibril seperti ini nggak boleh. Benar, dalam riwayat yang sahih dikeluarkan Imam Nasai, buruk itu bersayap. Tapi kita kan nggak pernah tahu bagaimana Pak bentuk sayapnya. Kesalahan orang sekarang, saya pernah masuk ke dalam rumah seorang sufi karena menasihati dia. Dia ada sebuah gambar kuda, kepalanya wanita, ada mahkotanya, wajahnya kelihatan jamilah, cantik. Lalu ada sayapnya, di bawahnya ditulis Buraq, bahasa Arab, Buraq. Saya katakan, dari mana kamu tahu bahwa ini Buraq? Kalau anak saya ada pesawat ditulisi Buraq, benar, karena memang ada pesawat dulu mereknya Buraq ya Pak ya. Itu benar. Tapi kalau sekarang ini digambarkan kuda kasih sayap, wajahnya perempuan, kalau dikatakan itu dinaik oleh Nabi, ini kan menghina Nabi. Seolah-olah Nabi itu identik dengan apa? Perempuan, alhamdulillah. Nggak ada riwayat yang sahih tentang hal itu. Yang ada bahwa Buraq itu bersayap, betul. Gimana sayapnya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Jibril misalnya, Jibril bersayap, satu sayapnya aja menutup ufuk dan ufuk, dari timur ke barat, selatan ke utara. Berarti tidak bisa digambarkan dengan gambar. Kita ceritakan saja dan mereka beriman.
dia bergambar, dia bersayap. Paham? Nah demikian. Aisyah membuat sebuah boneka. Abu Bakar datang lalu berkata, wahai Aisyah, singkirkan benda setan ini dari Nabi. Kata Abu Bakar, jangan kamu ganggu, itu dunianya. Kalau namanya anak-anak dunianya apa Pak? Boneka, ya toh? Aisyah juga masih anak-anak ketika itu dia main boneka. Ditanya oleh Nabi, ini apa ya Aisyah? Kata Aisyah, wahai Nabi, ini kuda. Kata Nabi, nah ini apa? Ini sayap. Kata Nabi, apakah ada kuda yang bersayap? Kata Aisyah, kudanya Aisyah ada sayapnya. Ada faedah di sini. Dalam ayat yang lainnya dikatakan, jangan kalian sangka bahwa sayap buruk seperti sayap ini. Paham maksudnya? Kesimpulan dalam hal ini kita katakan wallahu ta'ala alam bisawab. Pertama, boneka selama tidak menandakan tanda hidup dan mustahil ada boleh. Doraemon ada nggak di dunia Pak? Tapi ada nggak tanda hidupnya? Apa itu? Mata, hidung dan apa? Atau wajahnya? Berarti dia hidup. Kudanya Aisyah ada nggak di muka bumi ini kuda yang bersayap? Nggak ada di muka bumi kuda yang bersayap. Kudanya Aisyah ada tanda hidupnya nggak? Para ulama menjelaskan kudanya Aisyah tidak ada tanda hidupnya. Di bagian wajahnya tidak tampak mata, hidung dan mulutnya. Nah, berarti ibu-ibu yang sudah terlanjur memberi anaknya itu boneka beruang yang gede, gitu ya, atau boneka singa, bonekanya kasih kacamata, kasih cadar, sudah selesai. Nggak ada tanda apa? Hidupnya. Nggak apa-apa. Paham? Ibu-ibu apa? Ya, sudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Sudah hampir salat zuhur. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.